good morning. Where's your wife? My wife? Your wife? Ya. Dewi Persik? Yes. Belum tahu, Kemana? guys. Doain ya, guys. Enggak. Ya, minta doanya. Ya, Biar cepat. cepet sampai. Lagi ngisi ya? Lagi Bukan, ngisi. biar cepet sehat. Emang kenapa? Sehat kok. Supirnya. Karena kalau Macet begini banget. supirnya pasti diomelin nih. Ya karena pagi ini memang di daerah Cica. menuju Kadewi itu macet sekali. Betul ya. Macet. Macet. Namanya Jakarta. Apa perlu kita naikkan tunjangannya Dewi Persik? Oh, saya tiba-tiba lo ketunjangan. Tar dulu. Naikkan tunjangan. Iya. Kok tunjangan sih? Budget kali. Mau beli rumah deket Trans TV kali ya. Kalau Kadewi naik, kita juga dong. Ya, Beli rumah. sehat-sehat lah buat sewa semuanya. rumah. Perlan, gimana sehat pagi hari ini? Perlan mah sehat. Perlan aja Perlan udah dapet tunjangan, dia pindah ke sebelah. Perlan mah sehat mulu, orang programnya banyak. Wih, luar biasa, amin. Alhamdulillah. Yang penting itu sehat, ya. Bagi-bagi apa lo? Ingat Sobat Ambiar, sesibuk apapun harus bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga karena di dalam Benar. tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuat. Kalau ini beda lagi. Jiwa yang kuat ya Rian, bukan jiwa yang sehat. Kalau ini beda lagi nih. Kalau ini Iya, dibalik itu dompet pada yang nggak hemat, sehat. terdapat wajah yang pucat. Ada juga orang yang olahraga jiwanya nggak sehat. Ada. Kayak aku. Enggak lah ya, tapi kita tuh harus belajar sama bintang tamu kita yang pertama ini, Iya. guys. Usianya tuh 74 tahun. Oh, hebat ya dia ya. Baru saja mendaki gunung. Tapi itu kayaknya Mendaki gunungnya pakai kaki atau helikopter? mendaki gunung, lewati lembah. mai mengalir indah. Lagi lu nanya pakai kaki atau pakai apa gimana sih? Tapi Kira-kira masa umur 74 tahun di mendaki gunung? katanya ada yang bilang itu fotonya editan, katanya begitu. Apa ya? Masa Perlan bilang, ini nggak percaya 74 tahun pasti diedit fotonya. Kita hadirkan langsung ya. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Umur itu tidak menghalangi apapun untuk bisa mencapai apapun yang ingin kita lakukan. Termasuk seorang psikolog anak. Tapi Sebentar, kenapa? ini juga ada. Kenapa? Ini juga psikolog anak. Sekolah, ya Oh, sekolah. psikolog anak ya. Iya. Ini juga baru mendaki gunung. Kalau dia gunungnya bukan Gunung Perahu tapi Gunung Kawi. Sini masuk ayo. Cek, pagi ambiar. Ayo mau ngomong apa Kak? Mau ngomong apa? Aku cuma bisa bilang terima kasih Pak Ojol udah temenin saya. Kamu naik ojol? Oh, kamu naik ojol. Karena tiada iyalah pasti. Tolong dong busway itu ya, heran. Sabar ya. Itu buat masyarakat. Coba ngomong. Tolong ya busway ya, kita itu mau lewat. Transjakarta. Transjakarta, tolong ya, kita itu mau lewat susah banget. Bisnya itu udah tahu, apa namanya itu? Antri, ngetem Kak. Ngetem. Yang ngetemnya jangan lama-lama Pak. Kita nungguin di situ 15 menit. Tapi benar pas belokan. Tapi memang bener loh, aduh itu bikin saya panik. Akhirnya untung ada Bapak Ojol, saya naik ojol. Makasih sayang. Tapi benar pas belokan itu emang menjerit. Emang itu menjerit Iya. sekali. Malah kadang-kadang Udah ini rambut udah Iya, langsung nggak pakai apa-apa. helm, langsung aku peluk Pak Ojolnya, nyampe di sini. Kok dipeluk Iya, ojolnya? Jangan, kan aku jatuh. Jangan jatuh ya. Tapi kalau ngomongin soal kesabaran, semoga kesabaran kamu bisa belajar dari kemacetan Jakarta. Tapi kalau ini. belokan situ nggak bisa sabar. Aku akan sampaikan nama Kak Seto. Wih, sampaikan langsung. Iya, Kita akan hadirkan, ini dia seorang psikolog anak, 74 tahun baru saja mendaki gunung. soalnya Gunung lagi Perahu, Jawa Tengah. pada sakit psikis nih. Kita akan hadirkan ya, di pagi-pagi ambiar ini dia, Kak Seno. Sambil gaya kayak kaseto gitu sampai kayak orang yang Hebat, Kaseto dari mana Kaseto bawa bekal segala? dari tadi kata kaseto dari pagi gua di sini. Bekalnya beneran ini berat loh. Luar biasa loh Kak Seto loh. Hebat ya kaseto. Baru nyampe banget Kak dari gunung. Iya, baru turun langsung ke sini. Luar Oh dari, biasa. dari gunung mana? Gunung Sahari. Ya, Gunung Sahari. Gunung Sahari. Kaseto bisa ngelawan. Guys,
guys, 74 tahun naik gunung biasa tuh ya. luar biasa Kak Seto. Keren. Tapi kita ucapkan selamat ulang tahun dulu kemarin ya, ke Terima 74 kasih. tahun. Oh, birthday Kak Seto. Happy birthday, semoga semakin sehat, semakin bahagia ya. Amin. Kak Seto kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat perjalanan Kak Seto 74 tahun mendaki Gunung Prau di Jawa Tengah. Wow. Sebentar ya Karen. Umur Kak Seto bukan 97. Masih balikin. Enggak, coba. gimana caranya? Tadi bener yang elu terbalik. Kebalik, putar. Putar lagi. Nah, lagi. Nah, itu bener. Itu berapa sih? 47. Oh, 74 tuker katanya terbalik. Lu lagi ngarep apa sih di Karen Delano hidupnya aja kebalik dia mah. Oh, gini. Sama angka aja dia bingung. Kasih 74 tahun Kak Seto Masya Allah. naik Gunung Prau. Pertama kali naik gunung. Iya, pertama kali, ya. Apa alasannya harus naik gunung di usia 74 tahun? Ya, mimpi yang dari muda yang baru terrealisasi pada saat sudah lansia ini. Ya. Tapi luar biasa. Jadi artinya coba setiap ulang tahun bikin apa ya, sesuatu yang membuat semangat lah. Dulu 2 tahun yang lalu skydiving, jadi terjun payung waktu itu. Terjun payung. 2 tahun lalu skydiving. Ya. Di mana? Nah, waktu itu dicoba di beberapa instansi di Indonesia tidak diizinkan, karena di atas 70 nggak boleh. Ya iyalah. Suatu saat pernah kami ikut rombongan Mabes Polri ke Australia untuk menangani kasus perdagangan anak. Lalu dengar di Melbourne ada. Lalu saya tanya apa syaratnya? Syaratnya 1, berani atau tidak. Tanpa menyebutkan umur. Ya, Bukan usia. ya. Berani atau tidak, cuma Ya, itu aja. Betul. Saya bilang berani, oke, go, langsung. Skydiving saat itu. Ya. Tinggian berapa Kak Seto dari pesawat gitu yang loncat? Iya, sekitar 10.000 kaki. Tapi memang terasa sangat indah waktu berapa menit di atas Terasa udara indah. dalam badan itu. Seperti ya mimpi waktu kecil dulu terbang di langit biru begitu. Kita aja belum tentu ya, makanya berani Aku ya. takut ketinggian. Iyalah sama. Keberaniannya aja kita butuh waktu untuk mengumpulkan. Ini Kak Seto di usia 74. kepala 7 loh. Apalagi 74, 2 tahun setelah skydiving sekarang naik gunung. Iya. Ke Gunung Prau. Persiapannya butuh berapa lama? Karena kan naik gunung butuh persiapan Kak Seto. Iya, waktu itu memang cukup singkat, hanya sekitar 1 minggu. Kemudian ya ke toko nyari apa pakaian-pakaian ini. Oh. Ya sudah, akhirnya kebetulan saya didampingi 2 anak saya, anak yang kedua dan ketiga. Dan yang ketiga ini memang pada waktu mahasiswa aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Pecinta alam. Oke. Ya, jadi akhirnya ya dia yang mengajarkan yang penting begini-begini ini, ya udah sama-sama akhirnya. Kak Seto nggak ada waktu naik gunung kan biasanya orang ada engap, ada ya kita yang muda-muda juga kan masih ada engap, ada capek, ada yang kayak tiba-tiba lemes di tengah gitu. Kak Seto ada itu nggak? Ya karena sudah terbiasa lari pagi ya, tiap pagi kan saya 3 sampai 4 kilo lari. Kalau misalnya hujan ya paling lompat-lompat 100 kali lah begitu. Jadi akhirnya kaki sudah terlatih ya. Kesulitannya apa Kak ketika naik gunung? Ya apa paling dingin gitu aja, tapi ya Nah, dingin itu kan pakai- biasanya yang ganggu. ya. Makanya kita harus ganti nama guys. Apa? Maksudnya? Kita itu harus dipanggil kakak juga. Jangan, iya benar, Kak Seto, kakak. Sampai kapanpun. Sampai Benar, Kak kapanpun. Seto. Jadi awet Tuanya muda. ya. Tolong ya panggil saya ade. Tapi nggak apa-apa, oke aja. Tapi kalau aku sama Kak Dewi itu kuatnya kalau ada gendang Kak Seto. Kalau kita kuat goyang, kita nggak kuat lari. Soalnya udah sering lari dari kenyataan. Ya, lari dari Kak Seto kita mau kasih lihat dulu ya. Ini Sobat Ambiar, perjalanan Kak Seto mendaki Gunung Prau. Seperti apa perjalanan? Seto boleh ceritain sama kita nggak? Itu masuk ke base campnya itu jam berapa di bawah itu mulai mendaki? Iya, saya jam berapa waktu itu menjelang siang ya, sudah siang. Kemudian perjalanan rata-rata 3 jam saya dengar. Tapi mungkin saya sambil melihat situasi licin dan tidaknya itu 3 jam lewat 20 menit kira-kira baru sampai. 3 jam lewat 20 menit ya. Oke, sampai akhirnya summit ke puncak gunung. Iya. Ya memang selalu setiap
orang yang diinginkan sampai ke puncaknya dan itu terasa ada suatu Lega gitu kemenangan ya melawan diri sendiri sebetulnya. Melawan mungkin ya akan baru pertama kali jadi penuh dengan berbagai tantangan tapi ya karena saya didampingi 2 anak dan satu lagi ada pendampingnya Kak Dimitri itu beliau Yang mungkin 2 wanita yang bisa menaklukkan 7 puncak. Oh, Seven Summit Ya, ya. Seven Summit, ya. Seven Oke. Summit. Jadi beliau yang juga memberi semangat kepada saya jadi akhirnya oke, saya Beliau ikut juga ya Kak? ikut juga ya. Oh, Bersama-sama. Kak Seto, Jadi aman ya. 3 jam setengah berjalan menuju puncak Gunung Prau saat itu kan didampingi sama anak, ada juga anak, Ya, ada ya. juga yang mendampingi ya. Tapi saat itu berbicara dalam diri sendiri tuh apa tuh? Karena kan pasti kelelahan iya, mentalnya juga pasti sedang digempur dengan medan yang ada di Gunung Ya. Prau. Iya, karena sudah biasa menghadapi berbagai situasi baru dan tantangan, jadi ya terasa nikmat saja. Dan ya memang sudah menjadi tekadnya ya, saya harus sampai ke puncak. Sama seperti meraih cita-cita, saya harus lulus, saya harus berhasil dan sebagainya. Oke. Itu selalu menjadi bagian dari dinamika yang ada dalam jiwa saya. Ketika sampai Gunung Prau, sampai puncaknya, gimana rasanya? Ya apa ya salah satu tadi misalnya dengan berteriak, aduh alhamdulillah selalu memuji kebesaran Tuhan juga dan menikmati ini bagian dari keindahan tanah air ya. Dan ya mungkin sudah mulai berpikir lagi puncak gunung mana lagi yang harus ditaklukkan. Wow. Ya. Biasa loh. Memang ini bertahap dulu ya. Ini kan sekitar 2.500-an lah. Ya, Meter dari permukaan air laut, mungkin nanti yang 3.000, mungkin lagi 4.000 dan sebagainya. Kak Seto bermalam di situ maksudnya? Iya. Iya. Oh, Iya. berapa malam? Jadi Semalam kita- aja? Semalam ya. Jadi ada tenda begitu. Tenda, ya. Ya. Ini berapa jam itu naiknya dari Ya itu 3 jam 20 menit itu. Ya, habis itu sampai langsung di sana. puncaknya itu ada hotelnya gitu ya kan? mana ada punya hotel? Pakai tenda. Tenda jenaka. Ya kan gua tanya, kan gua nggak tenda, tahu. tadi Ya dong, bener dong. Orang nanya tuh harusnya Kan Hotel. gua nggak pernah naik gunung. sama. Kita juga nggak pernah. Nanti aku ajakin. Tapi ada Jangan juga. ketawain dong, harus informasi pemirsa di rumah juga belum tentu ada yang Ada. tahu. Tapi ada kayak di Makau, naik gunung di atasnya Ya tuh ada kan? resort Kak, bener. Di Makau, Iya, di iya. Makau. Oh iya, bener. Di atasnya tuh ada resort Ada Kak. resort. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum. Yakin? Kamu lagi apa sih? Seto. Kenapa kamu? Kesel aja. Dulu. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini Kak Seto dapat surprise juga ketika ulang tahun kemarin. Bukan di atas gunung, tapi di atas langit. Seperti apa kita lihat dulu ya. Boleh tuh kapan-kapan ya. Buat teman-teman dari maskapai berbagai macam maskapai ya. Kalau ada siapapun nggak harus public figure gitu ya. Ada yang birthday itu boleh diucapin ya. Bener, Biar bener. kelihatannya tuh hangat gitu. Kayak Sebenarnya kita bisa minta ya sebetulnya ya. Emang iya. Bisa minta, bisa request. Nah kalau kayak kita tuh kan bintang gitu maksudnya. Kak Seto itu idenya siapa itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Kak Seto? Apakah anak atau tim atau siapa? Setelah Ya, tahu. surprise saja. Ya, mungkin saya mesti harus tanya ini siapa yang membocorkan. Sampai sekarang masih belum Iya, tahu itu belum siapa tahu. itu. Pasti dari mereka pasti ngasih tahu nanti. mereka, Ini ya mereka gitu-gitu. Karena lagi gelap lagi ya. Itu gimana rasanya ketika di atas pesawat tiba-tiba ada pengumuman ucapan selamat ulang tahun? Ya kaget saja dan ya terima kasih. Aha. Pada waktu keluar ya saya ucapkan terima kasih kepada pramugara dan pramugarinya yang ada di depan ya pada waktu turun itu. Aduh terima kasih banyak kok jadi tahu gitu. Respon penumpang yang lain gimana? Ya pada ketawa, pada lihat begitu. Mana ada kaseto kali maksudnya Kak Seto ya. yang mana gitu nih? ya. Gitu kan. Di mana duduk? Bukan kaseto yang mana, orang udah tahu kan. duduknya? Bukan kaseto yang mana, orang udah tahu itu kaseto. Kayaknya siapa tahu kan berangkatnya ke Dubai. Tapi Sobat Ambiar di usia 74 tahun ini juga kita sangat salut dengan Kak Seto selain Iya. capaian bisa naik gunung, bisa menuju puncak gunung. Iya. Tapi juga ada apresiasi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk seorang Kak Seto.
Selamat Kak Seto. Rasanya Memang layak banget. layak, Ya iyalah layak sekali. Sangat. Dari kita kecil kita besar sama karya-karyanya Kak Seto dengan segala macam advokasinya pula untuk banyak anak-anak. Majalah Bobo, inget gak dulu Bobo? Bobo, aduh bacaan Iya kan, inget gue. gak? Si Komo, Omo kan itu Kaseto semua. Ulil, oh wow, sampai kita punya koleksi bonekanya segala macam ya kan dari zaman kita kecil. Kak Seto, untuk penghargaannya spesifik tuh dalam bidang apa? Tentu untuk anak-anak advokasinya, tapi detailnya tuh seperti apa? Iya, memang khusus di sini adalah untuk pengabdian saya selama 55 tahun. Khususnya di bidang perlindungan anak dan kreativitas untuk membuat anak-anak tetap gembira, tetap semangat. Ya, mungkin dengan lagu-lagu, dengan boneka dan sebagainya. Betul, orang tahu kalau anak-anak pasti Kaseto. Kak Seto di usia 74 tahun ini, apa harapan dari seorang Kak Seto? Iya, yang paling penting adalah segera juga muncul Muncul nih. muncul nih. mungkin tokoh-tokoh muda yang juga mengabdikan diri pada fokus pada dunia anak-anak, khususnya perlindungan anak. Dan saya ingat ini tanggal 23 September tahun 70. Jadi 55 tahun yang lalu, Pak Kasur pernah tahu dengar nama Pak Kasur? Tahu dong Pak Pernah Kasur. cerita. Ya, beliau menepuk pundak saya waktu saya jadi pembantu beliau membersihkan angklung dan sebagainya. Beliau mengatakan, "Dik, kalau saya mati," itu kata-kata persis begitu. "Tolong adik lanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi itu yang saya pegang teguh sehingga Jadi bekalnya Kak Seto ya. sehingga saya terima kasih kepada Pak Kasur dan seluruh keluarga beliau yang telah membuat Legacy. saya mengikuti jejak beliau sebagai sahabat anak Indonesia. Kak Seto ketika mendapatkan penghargaan pasti terlintas wajahnya beliau ya? Iya, sangat. Saya sangat terharu dan setiap apapun juga itu adalah selalu amanat dari Pak Kasur. Pak Kasur juga yang mengatakan bahwa saya lebih cocok terjun di bidang psikologi. Jadi masuk ke fakultas psikologi waktu itu juga beliau yang menganjurkan. Apa jadinya Kak Seto tanpa almarhum Pak Kasur? Iya, mungkin saya tidak seperti sekarang karena saya waktu masuk Jakarta pertama kali 7 bulan jadi gelandangan di Blok M. Tidur kalau di di emperan toko masih mewah, itu di tempat sampah waktu itu. Sahabat saya cacing, kecoa, kalajengking dan sebagainya. Kemudian juga 2 bulan jadi office boy di sebuah kantor dan 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Tapi Pak Kasur yang selalu memberi semangat, tetaplah menjadi tukang ngomong anak-anak Indonesia. Ya, luar biasa. Harusnya Pak Kaseto dilantik jadi ini ya, maksudnya Menteri untuk Pemberdayaan Anak gitu ya. Oh iya. Ya, harus. Saya bukan di bidangnya itu, tetap seperti Pak Kasur saja menjadi tukang ngomong anak, selalu bersama dengan anak-anak. Ilmu padi yang sesungguhnya Kak Seto. Kak Seto, kita juga mau kasih lihat, ini ada satu postingan dari, dia ini dulu katanya pernah menjadi muridnya Kak Seto ya. Ternyata as time goes by, seiring berjalannya waktu ketemu lagi sama Kak Seto. Assalamualaikum, salam Kak Seto. Perkenalkan saya Reno, bekas murid di TK Mutiara Indonesia cabang Cinere sekitar awal tahun 2000-an. Senang bisa bertemu kembali setelah 25 tahun beberapa hari lalu di tempat kerja saya di sebuah department store Senayan City. Semoga sehat selalu dan panjang umur guruku. Amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Kaseto yang waktu tahun 2000 kayak bos-bos di kantor-kantor gitu ya. Loh kayak direktur ya. Kayak direktur-direktur loh. Sebelahnya itu dari tahun 2000, 25 Iya. tahun kemudian. 25 tahun. Enggak dong, 30. 30 tahun. Iya, 30-an ya. Kak Seto, gimana rasanya sih ketemu sama anak-anak murid zaman dulu yang sekarang mereka sudah sukses? Pasti sering ya? Iya, cukup sering juga ya. Ada yang artis juga, tapi ada yang sudah jadi direktur, ada yang juga Kapolres dan sebagainya. Macam-macam ya Kaseto. Ya, jadi sangat berkesan sekali dan disitulah bahagia saya menjadi guru. Dan itu yang selalu
dicontohkan, diteladankan oleh guru besar saya juga, yaitu Pak Kasur tadi. Oh. Luar biasa. Kak Seto, semoga ada yang bisa meneruskan legacy dari seorang Kak Seto ya Amin, untuk amin. anak-anak di tanah air. Siapa ya? Tapi bukan cuma buat anak-anak, buat kita juga sosok Kak Seto ini begitu luar biasa, mengajarkan tuh banyak hal, termasuk bagaimana mengajarkan supaya bisa hidup bahagia dengan amarah melalui gerakan. Ini dia. Bagian AI-nya lucu ya. AI. Kak Seto ajarin kita dong Coba, coba Kak untuk Seto. rilis semua emosi Supaya yang kita ada dalam bahagia. tubuh. Ya, fungsinya tuh buat apa Kak Seto? Ya, untuk menyalurkan apa ya, agresivitas, kekecewaan dan sebagainya. Menyalurkan agresivitas. Ya. Emosi di dalam Emosi di dalam diri keluar. Yang tampil selalu senyuman. Senyuman. Ini bagus nih buat terutama bagus ini buat para janda dan duda. Lah kenapa ya? Buat semuanya. Dada dan duda, aku dan Kak Dewi. Kak Seto silakan bimbing kami dengan gerakannya. Musik. Oh, Wah. Luar biasa ya Kak Seto, sehat selalu dari Kak Seto, kita belajar. Luar biasa. Teruslah bergerak dan teruslah belajar dan teruslah berguna. Ya. Kita kembali saat lagi tetap di Top Bahagia. Geger.